Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dalam mata kuliah isu dan kebijakan terkini pendidikan. Alhamdulillah hari ini juga lengkap orangnya ya teman-teman semua. Adapun untuk kegiatan kita hari ini, teman-teman, kita akan melaksanakan kegiatan analisis kritis terkait dengan kebijakan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan kita. Marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai perkuliahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melakukan analisis kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan terkini dalam pendidikan. Hari ini kita akan mengkaji kembali salah satu kebijakan yang mana nanti akan disampaikan oleh salah satu rekan-rekan mahasiswa yang masuk gilirannya pada hari ini. Oke, untuk hari ini giliran Bapak Muhammad Arsyad. Bagaimana Pak Muhammad Arsyad? Iya, siap. Bisa ini ya, sudah bisa dipresentasikan. Ya, Oke, baik. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja kita minta Pak Muhammad Arsyad untuk mempresentasikan analisis kebijakannya, kemudian nanti akan sama-sama kita diskusikan dari aspek psikologis, kemudian dari aspek budaya, dari aspek sosiologis, dan value-value apa yang mendasari dari kebijakan tersebut. Oke, kepada Pak Arsyad dipersilahkan untuk memaparkan analisis kebijakan yang diambil. Baik, terima kasih Bu Sulis. Izin saya berdiri, kawan-kawan sekalian juga saya akan menjelaskan. Saya sudah memasukkan di layar monitor. Ini terkait dengan analisis kebijakan implementasi layanan bimbingan konseling dalam konteks kurikulum merdeka. Ya. Sebelum masuk pada proses analisis, ini saya coba untuk menjelaskan sedikit kenapa ini menjadi bahan ketertarikan saya untuk melakukan sebuah analisis dalam konteks ini. Yang pertama, dari hasil penelitiannya Sukardi 2018, ini banyak siswa, banyak sekolah masih menerapkan layanan BK yang berorientasi pada penyelesaian masalah disiplin siswa, sehingga bukan sebagai layanan pengembang diri yang sifatnya holistik. Kemudian pada tahun 2020 ini juga dari hasil survei dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling, itu ternyata 65% siswa di sekolah menengah merasa enggan untuk mengakses layanan BK karena takut dicap sebagai siswa bermasalah. Nah, ini juga menjadi ada apa gitu ya, pertanyaan buat kita semua. Kemudian pada tahun 2022 dari hasil survei KPAI, ternyata tekanan akademik yang berlebihan juga menjadi faktor utama meningkatnya stres pada siswa, terutama di sekolah-sekolah dengan tuntutan akademik tinggi. Artinya kalau kita melihat secara aturan ataupun mungkin di undang-undang ya, kita lihat bahwa di sekolah-sekolah negeri rata-rata bimbingan konseling menjadi sebagai center of mental health ya, karena kalau kita lihat bahwa di sekolah itu ada yang namanya UKS, unit kesehatan sekolah, dan hanya ada bimbingan konseling. Tidak ada organisasi khusus yang terkait dengan kesehatan mental siswa. Jadi menurut saya maka bimbingan konseling inilah yang mungkin menjadi center of mental health di sekolah. Kemudian berikutnya pada tahun 2022 juga ini hasil penelitian Martoinis dan Yasser Arafat itu mendapatkan hasil pada remaja di Indonesia, ternyata 6.482 responden remaja yang diteliti atau sekitar 71,6% memiliki ide bunuh diri. Artinya ini angka yang cukup tinggi, walaupun hanya ide ya, belum sampai angka bunuh dirinya. Gitu ya. Kemudian tahun 2023, ini Kemendikbudristek juga melakukan survei bahwa 57,7% siswa itu mengalami perundungan yang berdampak pada meningkatnya kecemasan dan depresi. Ya. Dan di sini juga tahun 2025 juga terkait perundungan, Kalimantan Pos, perundungan dan kekerasan fisik pada teman sebaya maupun guru, guru juga ada yang melakukan perundungan, merupakan salah satu pemicu gangguan psikologis, yaitu kecemasan, depresi, dan pemikiran-pemikiran bunuh diri. Artinya bisa kita bahwa ternyata di sekolah ini masih
psychological well-being-nya atau dalam konteks kesehatan mental ini masih belum bisa tercapai. Padahal kita punya tadi saya bilang ada bimbingan konseling yang mungkin bisa menjadi sebagai center of mental health. Nah, artinya ada apa nih sebenarnya nih dengan efektivitas dari pelaksanaan bimbingan konseling itu sendiri di sekolah sehingga masih ada kasus-kasus seperti ini kita dapatkan. Oke. Berikutnya, nah ini juga tadi beberapa yang saya lihat ketika kita lihat dari sisi kesehatan mental siswa yang buruk tadi, kekerasan dan perundungan dari guru maupun siswa teman sebaya, kemudian tekanan akademik, beban kerja yang tinggi, harapan yang tidak realistis. Walaupun saat ini mungkin kurikulum merdeka kita lihat bahwa mereka cenderung bebas ya, dibebaskan dan tidak ada tidak ada tugas kebanyakannya langsung diselesaikan di rumah. Tetapi ternyata beban ataupun tuntutan atau ekspektasi dari orang tua maupun guru ternyata itu cukup tinggi, dan ini juga membuat siswa menjadi terbebani ya, dan bisa memunculkan yang namanya stres akademik. Kemudian sistem dukungan yang kurang memadai ya, di sini staf yang tidak terlatih, kemudian layanan bimbingan sekolah yang tidak memadai, dalam artian ternyata dalam konteks kurikulum merdeka ketika itu diimplementasikan masih banyak guru-guru yang masih belum benar-benar memahami konteks kurikulum merdeka itu sendiri dalam ranah bimbingan konseling, sehingga istilahnya stigma ataupun esensi dari kurikulum merdeka dalam konteks BK ini tidak begitu berjalan dengan baik karena kurangnya pelatihan ya sebenarnya di situ. SDM-nya ya, SDM pada kurikulum BK itu malah belum siap untuk menghadapi situasi tersebut. Kemudian stigma dan ketidaknyamanan. Nah, ini stigma ini mungkin sudah melekat lama ya Bapak Ibu sekalian, yang mungkin kita bisa kenal dulu bahwa BK itu adalah prinsip sekolah dan sebagainya. Nah, ini ketidaknyamanan dalam berbicara dengan staf. Kemudian stigma tentang masalah kesehatan mental itu sendiri, bahwa ketika di BK, dipanggil BK itu pasti bermasalah. Padahal sebenarnya bimbingan konseling itu tugas dan fungsinya tidak hanya untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah, tetapi juga di situ ada fungsi preventif, kuratif, dan juga adalah pengembangan. Ada pengembangan di sana. Jadi di situ kita bisa mengembangkan, siswa bisa mengembangkan baik itu dari sisi akademik maupun non akademik. Kemudian, nah ini menguraikan kebijakan kurikulum merdeka dan peran BK. Nah, dari kurikulum merdeka, kebijakan Merdeka Belajar dan peran BK itu sendiri, ini sebenarnya di panduan itu ada beberapa hal ya, ada sekitar 5 sampai 6, saya uraikan menjadi 6. Yang pertama sebenarnya fleksibilitas pendidikan. Ya, ada jadi kalau istilahnya itu menganut kurikulum merdeka ini maksudnya harus lebih fleksibel sebenarnya. Harusnya tidak membebani pada siswa saja gitu ya. Kemudian pembelajaran yang berbasis siswa. Jadi istilahnya kalau siswa center ya, student center di mana pembelajaran itu ya berbasis pada kemampuan siswa. Kemudian dukungan dari guru BK, kemudian tantangan implementasinya itu sendiri, kemudian terkait dengan kesehatan mental dan juga adaptasi teknologi. Jadi diharapkan sebenarnya dengan kurikulum merdeka ini pengembangan teknologi itu semakin muncul. Jadi tidak hanya sekedar administrasi dan tertulis saja, tapi juga memerlukan yang namanya teknologi ya. Seperti misalnya dalam bimbingan konseling misalnya kita gunakan bimbingan konseling berbasis misalnya online seperti itu ya. Cyber konseling ya istilahnya. Oke. Ini strategi holistik nih, mencoba mengkaji dari sisi beberapa pendekatan gitu ya, landasan filosofis, menekankan pada nilai-nilai humanistik dan pendekatan yang berpusat pada siswa dalam bimbingan dan konseling. Nah, ini secara filosofisnya dari konteks kurikulum merdeka dalam secara holistik untuk bimbingan konseling. Kemudian landasan sosiologisnya mengatasi masalah sosial dan memastikan layanan konseling responsif terhadap keanekaragaman budaya. Ini dari sisi konsep ininya. Kemudian landasan budaya mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam praktek bimbingan dan konseling untuk relevansi dan penerimaan. Nah, ini kita gunakan P5 tadi. Kemudian landasan psikologisnya mempertimbangkan kebutuhan psikologis yang beragam dan menekankan teori dalam layanan konseling. Jadi di sini sudah menggunakan beberapa teori-teori, termasuk tadi student center ya, punya Roger, dan beberapa dan juga ada teori-teori dasar darinya Vygotsky terkait dengan konstruktivitas.
gitu ya. Kemudian landasan IPTEK, ini pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas layanan bimbingan konseling. Nah, ini secara strategi holistiknya dalam kebijakan tersebut. Namun di sini kita lihat, tantangan-tantangan yang muncul dari setiap kebijakan itu kita lihat dari sisi landasan filosofis. Ini tantangannya muncul. Kurangnya pemahaman tentang kurikulum merdeka. Ternyata ada beberapa penelitian yang saya coba lihat. Ternyata di beberapa sekolah terhadap guru-guru, bahkan guru BK itu masih belum memahami implementasi kurikulum merdeka ini sendiri. Kurikulum merdeka ini dalam konteks bimbingan konseling ini seperti apa sih harusnya gitu ya. Apa bedanya kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang gitu dalam konteks bimbingan konseling gitu. Nah, itu ada hasil penelitian sudah didapatkan, kemudian hambatan dalam penerapan prinsip humanistiknya itu seperti apa, sehingga masih stigma yang muncul, masih banyak stigma terkait dengan ya tadi masalah penegakan masalah disiplin dan sebagainya. Kemudian landasan sosiologis ini terkait dengan beban kerja guru dan keterbatasan sumber daya. Kita lihat memang di aturan nomor 111 tahun 2014 itu terkait dengan bimbingan konseling bahwa beban kerjanya itu 1:150 ya dalam memberikan layanan. Namun pada kenyataannya kita lihat kadang-kadang ada yang di beberapa sekolah itu keterbatasan guru BK, ada yang 1:200, bahkan ada sampai 300 sampai 500 gitu ya. Karena guru BK-nya mungkin hanya ada 1, 2, bahkan mungkin ada ya paling banyak mungkin ada yang 3 gitu ya. Dibagi menjadi beberapa jenjang kelas gitu ya. Nah, ini saya coba sedikit membandingkan dengan beberapa negara-negara ada di Amerika, Eropa, Asia gitu ya dengan Indonesia. Indonesia kan tadi tantangannya dalam integrasi dan sumber daya konselornya ini kurang sebenarnya. Di negara lain di sini ada di Eropa. Di Eropa ini ada Finlandia dan juga Jerman ya. Memiliki tim kesejahteraan sekolah yang terintegrasi. Jadi ada sistemnya namanya saya lupa saya lupa ininya. Kemudian ada dari Jerman ini fokus pada bimbingan akademik dan vokasi. Memang di Jerman dia menekankan lebih pada vokasinya. Kemudian di Asia ini ada Singapura dan Jepang menekankan pendidikan karakter dan perencanaan karir. Sedangkan di Jepang mengadopsi pendekatan sekolah menyeluruh dengan peran guru yang dominan. Ya, sedangkan di Amerika ini mengimplementasikan program konseling sekolah secara komprehensif. Nah, ini di Amerika ini beberapa perbandingan. Kemudian, nah ini meningkatkan meningkatkan layanan bimbingan konseling di pendidikan. Jadi isu-isunya tadi kita lihat ada isu di siswa, bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan mental dan sosial di kalangan siswa, kemudian bagaimana tantangan mengimplementasikan kurikulum merdeka tadi dalam konteks bimbingan konseling dengan mengatasi keterbatasan sumber daya dan resistensi karena ada stigma antara siswa, orang tua dan sebagainya, sehingga masih kurang kepercayaan sebenarnya bimbingan konseling ini terhadap pengguna jasa atau istilahnya stakeholder yang terkait. Jadi dalam konteks kesehatan mental sebenarnya untuk memberikan layanan bimbingan konseling itu memang kita harus melakukan need assessment atau istilahnya itu kebutuhan ya, sama seperti siklus yang dilakukan di BK. Sebenarnya ada need assessment dulu dalam membuat program. Jadi memang di awal tahun itu kita harus melakukan need assessment, pemetaan. Kita lihat, pemetaan ini bisa dibagi menjadi beberapa. Ada yang memang itu arahnya pengembangan, ada yang arahnya nanti bimbingan preventif, ada yang arahnya kuratif. Bahkan ada mungkin ketika memang itu masalahnya cukup berat, maka arahnya adalah ke arah terapi. Nah, tetapi karena terapi ini kan bukan konteks di bimbingan konseling tidak bisa melakukan terapi, maka yang dilakukan adalah mencari kemitraan. Gitu ya. Perlu ada mitra, ya, ada istilah layanan referral, gitu ya. Nah, ini perlu sebenarnya, perlu untuk dilakukan. Jadi tidak serta-merta segala masalah itu harus guru BK yang nanganin, tidak. Ketika memang itu di luar konteks guru BK, maka kita perlu juga mereferral seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita berikan aplaus buat Pak Arsat atas presentasi yang diberikan. Baik
teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan Pak Arsyad. Masuk kepada sesi berikutnya, kita akan mengadakan sesi diskusi. Nah, dari teman-teman semua, mungkin ada perwakilan yang ingin mendiskusikan terkait apa yang sudah dipaparkan Pak Arsyad. Silakan. Wah, luar biasa nih. Semua mengangkat tangan nih Pak Arsyad. Oke, karena Bu Diani duluan, silahkan kepada Bu Diani untuk mungkin ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Sulistiana yang sudah mempersilahkan saya. Kepada Pak Arsyad, mohon izin saya bertanya terkait dengan analisis kebijakan yang sudah Bapak paparkan tadi. Analisis kebijakan yang Bapak sampaikan terkait implementasi BK di dalam kurikulum Merdeka ya Pak ya. Kita tahu peraturan PP nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling dan panduan implementasi BK versi 6 tahun 2022 Pak. Itu bagaimana Bapak menyikapi tentang analisis isu kebijakan dengan sejauh mana efektivitas kebijakan BK itu mampu mengakomodasi dinamika peserta didik yang terjadi seperti fakta yang terjadi di lapangan, malah banyak kasus Pak. Malah banyak kasus yang terjadi pada saat ini. Sehingga di situ bagaimana Pak manajemen BK hadir di dalam hal tersebut dan bagaimana tanggapan Bapak terkait analisis tersebut. Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali tadi tanggapan dari Ibu Diani terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Arsyad, bagaimana implementasi bimbingan konseling pada kurikulum Merdeka. Jadi ada 3 poin tadi Pak Arsyad yang perlu Bapak tanggapi terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bu Diani. Oke, bagaimana Pak Arsyad, sudah bisa untuk ditanggapi? Ya, baik Bu Sulis. Oke, terima kasih Bu Diani juga atas pertanyaannya. Sangat kritis sekali ya pertanyaannya. Baik, saya coba menjawab ya. Mungkin nanti apabila ada yang kurang, mungkin dari kawan-kawan juga mungkin bisa menambahkan. Oke, kalau kita lihat dari Permendikbud nomor 111 tahun 2014 terkait layanan bimbingan konseling itu pada dasarnya bimbingan konseling itu memiliki tujuan membantu mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Jadi ada 4 aspek itu yang menjadi target utama dari bimbingan konseling. Nah, dengan asas-asas tertentu dengan bimbingan konseling, kemudian prinsip-prinsip yang ditanam, prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling itu jelas di sini juga sudah merujuk pada tidak ada diskriminasi, kemudian prosesnya individual menekan pada nilai-nilai yang positif, kemudian tanggung jawab dan lain sebagainya ya, sekalian. Nah, ini adalah sebenarnya di Permendikbud ini sudah cukup ya mengatur, namun secara teknis kita lihat pada panduan bimbingan konseling yang tahun 2022 yang terkait implementasi bimbingan dan konseling di SD, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini sebenarnya secara teoritis itu sudah cukup bagus. Saya lihat dari sisi teoritis, filosofis itu sudah menggambarkan secara komprehensif dan holistik ya, membangun inklusivitas, kemudian mencapai perkembangan optimal itu juga sama. Artinya itu sudah cukup sejalan ya dengan peraturan yang ada. Kemudian di sini juga etikanya juga sudah mengacu pada Permen tadi. Kemudian strategi implementasinya ini juga sudah siklusnya program pengelolaan program, pembimbingan, penilaian dan sebagainya dengan siklus yang memang sudah sesuai ya pada pelaksanaannya. Kemudian pada layanan juga sudah cukup menggambarkan ya sebenarnya. Namun ya kendalanya tadi adalah salah satunya adalah bagaimana sosialisasi terkait dengan pelaksanaan programnya ini, karena beberapa didapatkan ternyata tidak semua guru BK itu benar-benar melaksanakan yang namanya assessment dalam memberikan layanan, sehingga itu mungkin bisa jadi salah satu faktor di mana layanan BK itu tidak berdasarkan kebutuhan. Artinya ini memang benar-benar bukan kebutuhan siswa gitu ya. Itu yang pertama, sehingga secara komprehensif tidak bisa mengidentifikasi ya
siswa-siswa dan sebagainya. Kemudian tadi masih kebanyakan guru BK cenderung lebih administratif ya, melakukan banyak hal-hal sifatnya administratif, dan juga pelayan-pelayannya sifatnya banyak terkait dengan masalah-masalah terkait masalah disiplin dan sebagainya. Nah itu, sedangkan terkait dengan pengembangannya itu saya rasa masih belum berjalan optimal gitu ya, karena mungkin salah satunya juga perlu peningkatan yang namanya adanya pelatihan-pelatihan untuk peningkatan SDM. Jadi SDM. Nah, kalau saya mencoba untuk membandingkan dengan beberapa negara gitu ya, kalau di tempat kita memang salah satu kritisi dari Apkin juga sendiri bahwa disebutkan bahwa di situ ada yang namanya antara guru BK dengan konselor ya. Itu sebenarnya berbeda gitu ya. Kalau guru BK ya pendidikannya S1, itu yang pertama dulu dari sisi kualifikasi. Kalau konselor itu memang melalui proses yang namanya pendidikan profesi. Nah, tapi di situ disebutkan hampir sama gitu ya, padahal berbeda, sehingga kompetensi kualifikasinya pun berbeda. Dan di Indonesia sendiri untuk di guru BK, di bimbingan konseling di sekolah itu kebanyakan kan hanya guru BK. Yang mereka berprofesi sebagai konselor itu mungkin saya rasa tidak banyak ya. Padahal sebenarnya itu profesinya gitu ya. Sehingga mungkin beberapa layanan-layanan tertentu itu tidak bisa terjangkau. Jadi guru BK akhirnya cenderung lebih umum ya. Nah, yang kedua juga saya pikir di sekolah juga belum ada kebijakan atau regulasi terkait dengan dukungan ya. Terkait dukungan dalam konteks ketika memang masalah ini lebih rumit ya, karena ada batasan-batasan dari kewenangan. Batasan kewenangan terkait dengan guru BK, kemudian konselor, dan juga di situ juga sebenarnya kalau saya coba mengambil referensi dari luar juga, itu di sekolah itu ada yang juga profesional lain, itu ahli lain, yaitu ada psikolog sekolah, di mana psikolog sekolah ini yang berkolaborasi dengan guru BK dan konselor untuk membantu ketika memang ada permasalahan yang lebih kompleks, seperti masalah di kesehatan mental yang sifatnya sudah mengarah pada stres, depresi, dan sebagainya, sehingga bentuk kemitraan dan kolaborasi ini menjadi bagian penting. Nah, sedangkan implementasinya itu masih belum berjalan sampai sejauh itu. Tidak sebuah sekolah yang sampai pada melaksanakan itu, termasuk melakukan referral gitu ya. Nah, itu yang bahkan beberapa di antaranya saya pernah menemukan guru BK ketika ditanya, "Oh, ini melakukan need assessment?" Iya, tapi secara administrasi itu tidak ada. Tidak ada. Sehingga seakan-akan program yang dibuat itu ya hanya sesuai dengan persepsi dan menurut dari sudut pandang guru BK, tidak melihat dari bagaimana kebutuhan dari siswa itu sendiri gitu ya. Ya, bagus sekali, menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Arsyad tadi terkait dengan jawaban atas pertanyaan Bu Diani. Oke, dari Bu Diani sendiri apakah ada tanggapan, Bu? Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Arsyad terkait paparan dan penjelasannya. Mungkin izin Bu Dr. Sulistiana terkait paparan Pak Arsyad tadi, saya masih belum menangkap secara dalam bagaimana manajemen bimbingan konseling itu. Begitu Bu, mohon arahan dan bimbingan dari Ibu seperti apa? Baik, bagus sekali tadi tanggapan dari Bu Diani. Karena tadi belum terlalu mendalam mengenai bagaimana sih manajemen BK itu mampu mengcover dari permasalahan-permasalahan, kemudian dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan dari layanan bimbingan konseling yang terintegrasi dengan kurikulum Merdeka. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan tanggapan terkait bagaimana sih pengelolaan manajemen BK itu sendiri gitu, karena teman-teman di dalam pelaksanaan layanan BBK itu juga ternyata ada manajemennya. Silahkan dari teman-teman. Oke. Dari siapa? Dari Pak Andre ya, teman-teman ya. Silahkan Pak Andre. Terima kasih Bu Sulis atas kesempatannya, dan juga saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Diani tadi terkait tentang manajemen bimbingan dan konseling. Pertama, kita harus melihat ada beberapa sisi ya. Ada secara umum itu ada 5 poin di sini terkait tentang manajemen bimbingan konseling dalam kurikulum Merdeka. Pertama, dari sisi perencanaan. Di sini menurut peraturan POP yang terbaru yang disebutkan oleh Pak Arsyad itu, setidak-tidaknya dalam perencanaan itu kita mengidentifikasi dulu kebutuhan siswa. Ya seperti katakan Pak Arsyad tadi, ada asesmen. Kemudian
sudah perencanaan itu terkait kebutuhan. Di kebutuhan itu baru kita merancang program. Sudah merancang program itu adalah penetapan dari tujuan program itu dilaksanakan. Jadi inilah yang membedakan sepertinya dengan guru bidang studi. Guru bidang studi atau guru mata pelajaran itu alurnya sudah ditetapkan duluan. Kalau bimbingan dan konseling secara manajemen itu pakemnya, aturan standarnya itu sudah disediakan, tetapi spesifik kebutuhan itu diidentifikasi sesuai dengan hasil net assessment tadi. Makanya guru BK itu kalau menetapkan sesuatu itu tidak boleh sesuai selera. Tidak ada indikatornya. Indikator itu belakangan setelah net assessment atau analisis kebutuhan itu sudah diisi oleh siswa. Baru kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu adalah melaksanakan program yang telah dirancang. Pelaksanaan ini juga kalau sudah mengikuti pelaksanaan program, kaitan keduanya adalah menghubungkan dengan stakeholder yang terkait, wali kelasnya, orang tuanya, kepala sekolahnya, itu seperti apa. Nah, pada saat pelaksanaan ini, dilihatnya seolah-olah guru BK itu tidak ada kerjaan, lalu akhirnya kan ditambahlah dengan tugas yang lain-lain. Padahal pada saat implementasi program ini, inilah yang paling krusial. Bagaimana guru BK itu kemudian dibawa oleh kepala sekolah itu merekomendasikan semacam diadakan rapat internal, membahas, menganalisis bagaimana yang sesuai dengan analisis kebutuhan itu. Makanya di beberapa negara lain, guru BK seperti misalnya di Turki, itu guru BK itu sesi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan itu mutlak hak punya guru BK. Itu kalau di negara Turki atau Singapura. Karena di sananya guru BK akan mengkoordinir melalui net assessment, lalu kebutuhan secara psikoakademik dan psikologis itu bisa terbaca. Nah, makanya di negara lain seperti saya ngomongkan tadi, seperti di Turki atau di Singapura, itu wakil kepala sekolah tuh haknya itu guru BK, tidak dipilih. Lalu bidang-bidang yang lain boleh guru-guru bidang yang lain. Karena apa? Untuk memperlancar situasi itu. Baru selanjutnya adalah evaluasi. Yang dievaluasi itu mengukur keberhasilannya. Nah, sisanya baru pengembangan profesional, penerapan teknologi, dan lain sebagainya. Jadi itu mekanismenya itu jalannya di situ. Nah, keberadaan kurikulum merdeka ini sebenarnya kalau itu dicermati, itu malah mendukung kebereksistensi guru BK itu sendiri. Malah sebenar-benarnya seharusnya idealnya. Tapi kenyataan praktek di lapangan tentu ada kesenjangan dalam hal ini. Nah, saya ingin menyajikan sejumlah data statistik menyebutkan bahwa sebenarnya menurut penelitian yang terbaru dalam sebuah diskusi, memang ketika ditanya bagaimana pelaksanaan deep learning dan kurikulum merdeka belajar, kurikulum merdeka itu membantu peranan guru BK, 70% data survei itu menyatakan bahwa 70% guru BK sangat diuntungkan dengan secara implementasi praktis dengan keberadaan kurikulum merdeka dan deep learning. Karena ada dari siswa melaporkan bahwa terjadi peningkatan 80% terjadi peningkatan dukungan guru BK dalam merencanakan pendidikan lanjutan dan karir. Nah, itu data yang dikeluarkan dari penelitian analisis pemahaman guru BK terhadap kurikulum merdeka belajar pada SMA negeri yang dalam spesifik itu studi kasusnya di Kota Palu. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre atas tanggapannya mengenai keberadaan manajemen bimbingan konseling dalam pembahasan kita pada kali ini. Saya mencoba untuk mengajak teman-teman semua mengkaji bagaimana sebuah proses kebijakan itu
bisa sampai kepada tahapan evaluasi seperti yang disampaikan oleh Pak Andre. Mungkin teman-teman bisa melihat di layar kita semua, di mana teman-teman kita melihat bahwa memang yang disebutkan oleh Pak Arsyad tadi, layanan bimbingan konseling ini memiliki peran yang strategis ya untuk mendukung perkembangan tidak hanya dari aspek akademik tapi juga pada aspek pribadi, sosial dan juga karir gitu. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Arsyad tadi terkait dengan pelaksanaan layanan BK di kurikulum Merdeka, di sini coba kita lihat bersama-sama setiap setiap tahunnya itu ada regulasi-regulasi yang baru dimunculkan gitu. Nah, salah satunya tadi bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling dikaitkan dengan konsep pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, teman-teman bisa sambil diperhatikan di layar yang ada di depan kita semua gitu. Kebijakan implementasi bimbingan dan konseling itu di dalam deep learning perlu dianalisis. Jadi perlu dianalisis dalam berbagai aspek, termasuk bagaimana formulasi dari kebijakan itu muncul, kemudian sinkronisasi regulasi tersebut, lalu bagaimana sosialisasinya, muncul tahapan implementasi, lalu ke evaluasi dan juga tindak lanjut. Nah, jadi dari layanan ini akhirnya muncul sebuah efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, coba kita sama-sama melihat. Tadi Pak Andre juga sudah ada menyebutkan, Pak Arsyad juga sudah ada menyebutkan terkait dengan formulasi kebijakan bimbingan konseling. Nah, pada tahapan ini teman-teman ada yang disebut yang namanya need assessment, ya, atau kita sebutnya analisis kebutuhan. Kita di sini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran mendalam di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Seperti misalnya kesulitan berpikir kritis, rendahnya keterampilan sosial, dan juga tidak menutup kemungkinan adanya kecemasan akademik, ya. Nah, ini juga perlu dijadikan sebagai formulasi kenapa ini dimasukkan ke dalam need assessment. Nah, di dalam formulasi sebuah kebijakan selain need assessment ada juga yang namanya academic analysis, ya. Bagaimana sih studi keterkaitan antara bimbingan dan konseling itu dikaitkan dengan tahapan perkembangan anak, kemudian pada proses pembelajaran. Nah, kemudian juga bagaimana seorang guru BK di sini mengembangkan keterampilan-keterampilan yang pada kurikulum Merdeka itu berpikirnya adalah diferensiasi, tapi ketika berbicara tentang deep learning, di sini kita akan berbicara tentang bagaimana guru BK itu mampu berpikir higher order thinking skill. Jadi perbedaannya itu teman-teman, kalau di kurikulum Merdeka itu lebih ke karakter nilai-nilai yang berkaitan dengan 5 profil Pancasila, tapi kalau di deep learning itu ada 8 dimensi yang mengarah kepada keterampilan abad 21. Nah, itu yang kajian akademik analisisnya. Nah, setelah itu ada yang namanya naskah akademik, ya. Nah, di dalam formulasi sebuah kebijakan di sini penyusunan dokumen akademik sebagai bentuk dasar dari kebijakan. Misalnya tadi integrasi layanan BK di dalam deep learning, implementasi layanan BBK di dalam kurikulum Merdeka. Nah, itu muncul dalam akademik manuskrip, ya, naskah akademik. Nah, mungkin teman-teman kita sudah pernah dibagikan juga oleh Pak Andre bagaimana naskah akademiknya pembelajaran mendalam gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian lanjut kepada drop of policy. Jadi ada penyusunan kebijakan awal yang dilakukan, ya. Rancangan kebijakannya itu menjamin bahwa layanan BK di sini mendukung pendekatan pembelajaran mendalam kalau di deep learning. Misalnya program BK itu berbasis refleksi, ya. Di mana di sini sebagaimana kita ketahui bahwa guru BK itu mampu bagaimana memahami gaya belajar peserta didiknya. Nah, itu masuk ke dalam rancangan kebijakan awal.
Kemudian yang berikutnya adalah public relation. Bagaimana hubungan masyarakat dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan layanan BK? Tentu saja tadi juga sudah disampaikan bahwa perlu melibatkan atau adanya kerjasama kepala sekolah, orang tua gitu ya, dan juga perumus kebijakan agar tepat sasaran. Nah, jangan sampai nanti ketika menyusun kebijakan ini tidak mengundang orang yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya kebijakan tidak bisa dilaksanakan atau diimplementasikan dengan semestinya, dengan efektif gitu. Karena orang yang akan melaksanakan kebijakan tidak dilibatkan di dalam penyusunan kebijakan tersebut. Oke. Kemudian lihat lagi di tengah di situ teman-teman ada yang namanya sinkronisasi ya dalam regulasi pendidikan. Nah, agar kebijakan implementasi layanan BK ini baik di dalam kurikulum merdeka ataupun dalam pembelajaran mendalam ini dapat berjalan efektif, tentu saja kebijakan harus ada regulasi pendidikan yang ada ya, jangan sampai melenceng. Misal yang paling tinggi saja kita gunakan regulasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Lalu kemudian kita pakai Permendikbud nomor 111 ya tentang bagaimana bimbingan konseling itu menjadi sebuah panduan di situ di dalam Permendikbud tersebut. Lalu juga di dalam sinkronisasi ini teman-teman perlu dipastikan bagaimana layanan BK itu mampu memiliki kekuatan di dalam menunjang pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan di mana baik di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan di sekolah dasar gitu. Nah, jadi di situ ada sinkronisasi. Setelah itu kita berpindah kepada sosialisasi. Di dalam sosialisasi itu tahapan yang bertujuan untuk memperkenalkan kebijakan tersebut gitu. Salah satu bentuk metode sosialisasinya tadi sudah ada juga disampaikan oleh teman-teman semua. Bagaimana pelatihan untuk guru BK ya. Cara mereka mengintegrasikan layanan BK mereka nanti di pembelajaran mendalam misalnya. Lalu workshop juga bagi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini juga perlu mengetahui bagaimana peran BK dalam mendukung pembelajaran yang berbasis higher order thinking skill. Jangan sampai nanti kepala sekolahnya sebagai pimpinan tertinggi di dalam satuan pendidikan itu tidak memahami terkait dengan layanan BK itu sendiri, urgensinya gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya di dalam sosialisasi ini penyebaran informasi melalui media digital. Nah, sekarang sekolah-sekolah sudah punya website sekolah ya. Kadang-kadang ada juga platform e-learningnya sekolah gitu. Nah, itu bisa menjadi penyebaran informasi terkait dengan kebijakan layanan BK ini di satuan pendidikan. Nah, kemudian kita berpindah kepada implementasi teman-teman. Di dalam implementasi ini ada yang namanya strategi. Nah, ada strateginya penguatan peran guru BK ya. Bagaimana seorang guru BK itu mampu berfokus untuk membantu siswanya dalam penyelesaian masalah, tapi sejauh mungkin juga bisa menjadi sebagai fasilitator dalam pengembangan keterampilan siswa-siswa berpikir kritis dan reflektif untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang dihadapi baik pada aspek akademik, sosial, pribadi maupun karir. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman ada yang namanya integrasi di dalam pembelajaran mendalam. Bagaimana soft skill itu mampu ditanamkan sejak dini kepada siswa seperti manajemen stres, resiliensi gitu, dan bagaimana kerjasama tim. Nah, kemudian juga teman-teman selain itu ada yang namanya pelibatan. Tadi Pak Arsyad juga menyebutkan adanya kerjasama gitu. Adanya pelibatan di dalam pelaksanaan layanan BK ya, baik itu pelibatan orang tua, ahli terkait gitu, seperti psikolog sekolah, kemudian juga masyarakat. Nah, teman-teman, kemudian kita berlanjut kepada evaluasi ya. Di dalam evaluasi ini kita melihat sejauh mana efektivitas dari layanan BK. Tadi Pak Andre juga sudah menyebutkan ya.
apakah sudah mampu meningkatkan kemampuan siswa berpikir kritis, kemudian mampu mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat bakatnya, ya. Lalu apakah di dalam pelaksanaan layanan BK ini pada prosesnya sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di situ ada goal, ya, goal achievement-nya, gitu. Jadi pencapaian tujuannya itu seperti apa? Oke, di dalam manajemen BK sendiri ada yang namanya tahapan designing, ada tahapan prepare, di dalam penyusunan program-program BK itu bahwa semua harus ada rasionalisasinya gitu. Sehingga feedbacknya, ya, feedbacknya ini ada penyempurnaan kebijakan dari apa yang sudah kita lihat di layar, teman-teman. Berdasarkan hasil evaluasi itu, kebijakan sehingga dapat disesuaikan dengan tingkatan agar lebih efektif dalam mendukung pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Dalam hal ini adalah deep learning atau pendekatan deep learning. Oke, mungkin seperti itu tanggapan dari saya untuk presentasi Pak Arsyad hari ini, gitu ya. Sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan dan juga teman-teman menanggapinya juga dengan sangat kritis. Terkait dengan analisis kebijakan layanan bimbingan konseling dalam kurikulum Merdeka dan juga tadi sudah dikaitkan dengan pendekatan deep learning. Oke, baik, dari apa yang saya sampaikan tadi dari teman-teman, adakah yang mau ditanggapi atau disampaikan kembali? Mungkin sudah cukup jelas Bu untuk materi perkuliahan hari ini. Terima kasih. Oke, baik, dari yang lain? Sudah cukup ya? Oke, baik. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Arsyad dan teman-teman terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Sangat menarik sekali. Memang isu kebijakan terkini dalam pendidikan ini selalu dinamis, ya, mengikuti perkembangan zaman. Jika tidak ada lagi yang perlu disampaikan atau kita diskusikan, maka untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.